Hai, shalom adik-adik. Hai, shalom. Ketemu lagi dengan Ko Erwin dan Cece Lina. ya, Ce tidak terasa udah masuk di minggu kedua ya, Februari. Ya, bulan Februari ini kok. Koko jujur sudah kangen banget nih sama adik-adik, mau tatap mukanya, mau lihat mukanya. Tapi Koko yakin, sekarang kita secara virtual, tapi Koko yakin sekarang adik-adik di rumah bisa liatin Koko sama Cici ya, benar gak nih Ce? Bener, pasti ya adik-adik ya. Dan minggu ini tetap antusias, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk ibadah sekolah minggu ya. Sebelum kita mulai, mari kita semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Ikutin Koko berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas yang Kau berikan buat setiap kami. Untuk nafas yang Kau berikan buat kami. Kami percaya hari ini kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, Ce, kita mau nyanyi lagu hari ini. Koko yakin Ce bahagia kan hari ini? Iya. Koko Erwin bahagia tadi? Bahagia pasti ya. Nah, Koko percaya adik-adik di rumah juga pasti bahagia. Amin. Amin. Oke, yuk kita ke pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Semuanya boleh bangkit berdiri ya yang di rumah. Jadi biar gak duduk monoton lihat, tapi semuanya ikut gerak di rumah. Tepuk tangan adik-adik. Sama-sama katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan
Oke, Ce, masih bersuka, Ce? Masih Nah, kok. Koko yakin adik-adik di rumah juga pasti masih bersukaria dan antusias untuk memuji dan menyembah nama Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Kita mau nyanyi lagu hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Amin. Musik. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, Di dalam Tuhan. bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama katakan, ulangi lagu ini dari awal ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Katakan oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeay, Jesus, amin. Ya, Cek, kita tadi sudah bersuka. Sekarang kita mau ngapain nih, Cek? Kita mau regangkan badan kok. Oke, ya kita regangkan badan, Cek ya. Biar nggak aku nih, Cek ya. Ya, Biar biar nggak kita ini. semakin semangat lagi kok. Oke. Mau nyanyi lagi. Mau nyanyi lagu apa nih, Cek? Cece lagi apa kau ini? Senang dah hati Cece nih? Senang, kelihatannya? Cek. Tiap hari lah Cece itu senang. Iya ya, Kayaknya Koko juga kayaknya. Entah banyak duit, entah senang kerjaan atau apa nggak tahu nih, Cek. Senang terus kok. Oke, senang karena Tuhan Yesus di dalam Cece. Ya pastinya. Oke. Adik-adik juga seperti itu kan pasti. Oke, kita mau gerakan tangan kita, kaki kita, kepala kita, bahkan mulut kita mau nyanyi lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Ya. Oke? Ayo kita nyanyi adik-adik. Semuanya bertepuk tangan di rumah. Gak ada diam diri ya. Pokoknya sampai kita keringetan di rumah ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang derapkan kakimu. Kalau kau senang hati, geleng pala. Kalau kau senang hati, geleng pala.
bersama semuanya ya. Ya, Bisa aja ya. bisa. Yuk adik-adik siap-siap ya, kita lakuin tepuk tangan, terap kaki, geleng kepala, lalu bilang amin. Oke, siap? Siap One, dong. 1, 2, 3. Kalau kau senang lakukan semuanya. Amin. Kalau kau senang lakukan semuanya. Amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang lakukan semuanya. Amin. Haleluya. Oke, kau percaya adik-adik sudah lumayan berkeringat nih, Ceh? Ya, Sudah kok. ya, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian lagi untuk kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Seperti Wanita Mengurapi Tuhan Yesus. Demikianlah hidup kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik siapkan hati adik-adik sebelum mendengar firman Tuhan. Kita akan satu pujian ini yang mengatakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidup Kami mau mengasihimu, mau mengasihi. sebab Engkau sangat baik kepada kami Tuhan. Yesus Engkau Baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan pelan katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan, ku tetap setia untuk melayanimu. Hai adik-adik, shalom adik-adik. Oke, nah saat ini sebelum kita mulai firman Tuhan, jangan lupa kita berdoa dulu. Oke, Koko akan pimpin dalam doa.
lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami dapat hidup ya Tuhan hari ini. Dan kami sebentar ya Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah supaya kami bisa mengerti ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, biarlah Engkau yang menjelaskan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Oke. Nah, sebelum itu nanti jangan lupa habis ini akan ada cerita pendek. Boleh ditonton adik-adik. Selamat menikmati. Wah, olahraga capek juga ya. Oh, keringetan nih. Lala. Aduh. Siapa itu satu? Itu tisu yang tadi aku buang. Aduh, sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Siapa yang buang tisu sembarangan di sini? Wah, licin sekali. Waduh, ada yang tahu tak? Siapa yang buang sampah sembarangan di sini? Apakah kamu ya? Jangan. Enakan kau bohong saja. Kau ngomong saja tidak, supaya kau tak kena marah. Jangan Budi. Kamu harus jujur. Kamu harus mengakui kesalahanmu. Maka Tuhan akan mengampuninya. Ayo, jujur. Jawab saja iya. Adik-adik, Koko lupa banget. Koko mau memberitahu sesuatu dari video ini, oke? Nah, adik-adik harus tahu. Biasanya itu ketika kita mau berbuat dosa, itu pasti ada dua suara yang berbicara. Yang satu, ayo lakukan yang jahat. Yang satu lagi, ayo lakukan yang baik. Nah, adik-adik harus ingat, kita harus selalu mengikuti yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu pasti Roh Kudus yang memberitahu. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita untuk membimbing kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan suka. Oke? Bukan saya yang buang itu. Benar ya, bukan kamu ya. Awas loh, kalau misalkan bohong itu dosa loh. Tuhan Yesus gak suka loh. Nah, kalau upah dosa itu maut loh. Oke, kalau misalkan bukan, ya udah, saya pulang dulu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Waduh, gimana ini? Aku sudah berdosa. Apakah Tuhan mau mengampuni aku? Apakah Tuhan Yesus mau mengampuni aku? Tidak. Shalom adik-adik. Nah, jadi sudah nonton kan videonya tadi? Oke. Koko di sini mau menjawab pertanyaan dari Budi tadi. Oke. Nah, adik-adik nanti boleh membaca Alkitab kita di kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nah, ini Koko mau menceritakan tentang itu. Oke, kita mulai ceritanya. Suatu ketika Yesus mau kembali ke Galilea dari tanah Yudea. Yesus berjalan kaki. Hah? Loh, kok jalan kaki? Kan jauh dari kota Yudea ke Galilea. Nah iya, zaman dulu kan belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada kereta. Beda dari sekarang. Kalau sekarang kan mudah, mau kemana-mana cepet ya. Naik motor nyeng sampai, naik mobil bum sampai. Nah, kalau zaman dulu itu jalan kaki loh adik-adik. Capek. Yesus jalan kaki dari Yudea, tek, sampailah di tengah-tengah, namanya kota daerah Samaria. Nah, belum sampai di Galilea nih adik-adik, masih di tengah-tengah di daerah Samaria. Yesus istirahat di sana, ada capek tuh. Nah, jadi Yesus melihat ada sebuah sumur. Ada sumur. Kalau adik-adik baca di Alkitab kita, di kitab Yohanes 4 tadi, itu adik-adik bakal tahu nama sumur itu adalah sumur Yakub.
Ada yang belum tahu sumur boleh cek di internet ya. Pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria, membawa ember, mau mengambil air dari sumur itu. Nah, mau mengambil air dari sumur itu dan Yesus melihat perempuan itu. Yesus berkata kepada perempuan itu, berilah aku air. Perempuan Samaria itu kaget adik-adik. Loh, kok seorang Yahudi mau meminta air, mau berbicara kepada orang Samaria seperti aku? Nah, aku jelasin dulu di sini adik-adik ya. Jadi, Yesus kan orang Yahudi dan perempuan tadi itu dari Samaria. Oke? Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria itu dari dulu itu tidak mau saling ngomong, pokoknya saling bermusuhan lah adik-adik ya. Pokoknya tuh itu dikarenakan orang-orang Samaria itu menyembah Tuhan yang salah. Nah, sedangkan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus, ya benar. Nah, kita lanjut ya. Jadi perempuan itu kaget, loh kok Yesus orang Yahudi mau meminta air dan ngobrol dengan orang Samaria. Nah, Yesus pun berkata kepadanya, kira gini. Jadi Yesus berkata, kalau misalkan perempuan itu tahu siapa Yesus dan perempuan itu meminta air daripada Yesus, Yesus pasti memberikannya sebuah air hidup. Wah, apa itu air hidup ya? Nanti perempuan itu bingung. Loh, Tuhan Yesus kan tidak membawa ember, tidak membawa tali atau apapun. Gimana caranya bisa ambil air di sumur itu? Nah, di sini Yesus kasih tahu. Kalau misalkan air di sumur ini, itu kalau misalkan kita minum, itu masih pasti aus. Kita masih mau minum lagi. Sedangkan air yang Yesus maksud, air yang mau Yesus berikan kepada perempuan itu adalah air kehidupan. Air yang dimana buat kita nggak bakal aus-aus lagi adik-adik. Nah, itu artinya adalah air itu melambangkan keselamatan hidup kita adik-adik. Selamat dari apa? Selamat dari dosa, selamat dari maut. Pokoknya selamat dari semua yang jahat adik-adik. Nah, enak gak adik-adik? Kalau misalkan kita bisa mendapatkan air kehidupan itu, kita bisa hidup kekal selamanya bersama Yesus, bahagia bersama Tuhan Yesus adik-adik. Seneng gak? Iya, seneng dong. Nah, jadi perempuan itu langsung ngomong sama Yesus, Tuhan tolong berikan aku air itu, supaya aku gak usah capek-capek nih nimba-nimba air, ambil air terus di sumur ini, kan capek jauh-jauh gitu jalan. Nah, Yesus berkata kalau misalkan, Yesus berkata kepada perempuan itu, nah di sini yang samanya kayak Budi ini. Yesus berkata, ayo ajaklah suamimu ke sini. Nah, perempuan itu langsung menjawab, saya tidak memiliki suami. Wah, sebenarnya perempuan ini memiliki 5 suami. Nah, dia nggak boleh ikutin ya, itu nggak boleh. Nah, perempuan ini menjawab kepada Yesus kalau misalkan dia tidak punya suami. Nah, itu kan bohong ya adik-adik ya. Nah, sedangkan Yesus mengetahui semua itu, karena Yesus mengetahui semua tentang kehidupan kita. Nah, Yesus tahu kalau misalkan perempuan ini berbohong adik-adik. Nah, dan Yesus kasih tahu kepada perempuan ini bahwa Yesus tahu kalau misalkan perempuan ini bohong. Wah, langsung perempuan ini kaget. Loh, kok Yesus bisa tahu kalau misalkan perempuan ini berbohong dan perempuan ini mempunyai 5 suami? Wah, baru perempuan ini percaya kepada Yesus. Nah, Yesus berkata kepadanya, kalau misalkan perempuan itu mau bebas dan selamat, perempuan itu harus percaya kepada Yesus dan beribadah kepada Yesus, karena keselamatan itu hanya dari Tuhan Yesus saja. Nah, gitu adik-adik. Nah, sama kan kayak Budi tadi kan. Budi tadi berbohong juga. Nah, jadi gimana kalau misalkan Budi mau diampuni dosanya? Itu dengan cara percaya kepada Tuhan, mengakui kalau misalkan memang kita ini berdosa. Contoh misalkan nih, Koko berdosa nih, Koko
kasih tahu sama Tuhan, Tuhan ampuni aku berdosa. Nah, kayak gitu adik-adik, kita mengakui dosa kita dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari situ Tuhan Yesus akan mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari dosa itu. Yang terpenting lagi adik-adik, kita tidak boleh mengulanginya. Jadi kalau misalkan adik-adik sudah meminta ampun sama Tuhan, Tuhan maafin aku, nah kita nggak boleh lagi ngelakuin itu. Nah, sama kayak Budi, nggak boleh lagi berbohong. Nah, setelah itu perempuan Samaria itu pergi ke teman-temannya itu dan kasih tahu bahwa perempuan itu bertemu dengan Yesus. Nah, di saat itulah orang-orang Samaria itu mulai banyak yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang Samaria itu diselamatkan dan diampuni dosanya. Yeay, adik-adik mau kan diampuni dosanya? Nah, mau dong. Nah, yang penting apa tadi adik-adik? Koko kasih kesimpulan lagi. Kalau misalkan kita mau diampuni dosanya, jangan lupa yang pertama kita mengakui dosa kita. Nah, berdoa kepada Tuhan, kasih tahu Tuhan, aku melakukan kesalahan ini. Nah, yang kedua, yang terpenting sebenarnya itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, dari situ Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah jangan ulangi. Jadi kalau kita sudah pernah berdosa, kita sudah pernah berbohong atau apapun, nah kita nggak boleh bohong lagi. Nah, gitu ya adik-adik ya. Oke. Nah, jadi adik-adik nanti boleh praktek sendiri di rumah. Nah, dan ini kita yuk doa sama-sama. Koko nanti pimpin dan doa, oke? Adik-adik ikutin Koko berdoa ya, oke? Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita Tuhan. Kami meminta ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami bisa hidup dengan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kira-kira begitu juga ya doanya nanti adik-adik. Nah, adik boleh praktek sendiri nanti di rumah sama keluarganya atau siapapun, oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik.